Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di malam ini kita bisa bertemu di dalam majelis ilmu yang kita akan melanjutkan pembahasan seputar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita pelajari hadisnya tentang gaya hidup yang diajarkan oleh Rasulullah. Selain Nabi juga mengajarkan akhlak yang terbaik, dijelaskan bahwa Nabi juga mengajarkan di antara akhlak yang terbaik itu adalah gaya hidup. Gaya hidup yang dimiliki oleh beliau. Nah, kita akan kaji dari hadis-hadisnya. Yang pertama, Wa'an Umar ibni Su'aibin, dari Wa'an Amr ya. Wa'an Amr ibni Su'aibin, dari Amr bin Su'aib. An abihi, dari ayahnya. Ayahnya itu adalah Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. An jaddihi, dari kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Jadi ini kakeknya. Kakeknya itu adalah Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Masyhur ya, sahabat ini ya. Anak itu nasabnya disebut sampai atas itu di ini ya. Iya. Sampai di surat Al-Baqarah juga nasab dari ini diterangkan gitu ini. Qala, ia berkata, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa ashrab, makanlah ini kayaknya ada kata yang kurang. Oh ya, pantesan nih. Harus digeser. Kul washrab, walbas, makanlah, minumlah, dan berpakaianlah. Watasaddaq, dan bersedekahlah. Fi ghairi sarafin, tanpa berlebihan, tanpa israf maksudnya. Wala makhilatin, dan tanpa merasa sombong. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmadu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Abu Daud di sini adalah Abu Daud At-Tayalisi.
Abu Dawud At-Toyalisi. Bukan Abu Dawud yang biasanya ya, yang Abu Dawud yang kita kenal gitu ya. Itu namanya Abu Dawud As-Sijistani ya. Kalau ini Abu Dawud At-Toyalisi. Nah, ini harus diketahui ya supaya tidak petukar. Ahli hadis juga ada yang namanya persamaan gitu. Iya. Yang hampir sama depan tapi cuma beda. Wa Ahmadu. Nah, jadinya marfu'nya. Marfu'. Dan Imam Ahmad Wa'alluqahu wa tasdid Wa'alluqahu Al-Bukhari, dibawakan secara taklik tanpa sanad. Taklik itu tanpa sanad yang lengkap ya maksudnya, oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Ghoyah Al-Muna. Hadis ini adalah hadis yang sangat bermanfaat jika kita pahami dengan benar oleh seorang muslim dan kita amalkan. Dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya manajemen diri dan harta kita dengan benar. Jadi bukan hanya diri kita tapi harta kita. Kemudian juga diterangkan oleh Al-Muwaffaq Abdul Latif Al-Baghdadi rahimahullah. Ia berkata, hadis ini menjelaskan dengan lengkap bagaimana caranya seorang mengelola sesuatu yang terkait dengan dirinya dengan baik. Juga di dalamnya terdapat penjelasan bagaimana mengatur kemaslahatan jiwa dan raga dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi inilah bagaimana hakikatnya sikap seorang muslim terhadap dunia itu, bagaimana dimanfaatkan untuk akhiratnya. Artinya tidak lepas dari kehidupan dunia karena memang masih hidup di dunia, tapi prioritaskan akhirat itu. Karena al-akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu yang menjadi tujuan dia, yaitu akhirat. Bagaimana caranya? Yaitu melalui gaya hidup. Nah, ini berbeda dengan gaya hidup pemuda-pemudi, remaja-remaji gitu ya. Itu gaya hidupnya memang sekarang jauh dari tuntunan Islam. Dari pakaiannya gitu ya, sampai pakaian sobek-sobek aja itu jadi gaya mereka gitu. Kemudian dari makanannya, makanan yang mewah, mahal. Dari minumannya dan sebagainya. Jadi bagaimana gaya hidup yang enak. Orang zaman sekarang itu selalu mempersiapkan gaya hidup yang enak, tapi dia tidak mempersiapkan matinya enak gimana gitu. Salah-salah nggak kepikiran masalahnya, Ya. yang sana nggak kepikiran. Jadi yang ada yang depan aja yang fakta gitu, yang fakta-fakta yang belum bisa dibuktikan faktanya itu rasa-rasanya masih tidak terpikirkan. Jadi itu kebanyakan ketika lebih tahu, lebih mafhum, dan juga lebih mementingkan urusan dunia ketimbang akhirat. Itu adalah akhir zaman ya. Diterangkan dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiram wa hum anil. Jadi dia lebih tahu dari zahir kehidupan dunia, tapi terhadap kehidupan akhirat
lalai. Nah, itu adalah akhir zaman ya, sangat banyak sekali gitu. Kita saksikan, kita temukan di berbagai sisi orang yang seperti itu. Karena itulah bagaimana kita harus berhati-hati dengan sifat-sifat yang ditimbulkan seperti berlebihan, termasuk juga israf, sia-sia, hura-hura ya. Ya. Karena sesungguhnya sikap berlebihan dalam hal apapun itu akan merugikan jasad. Pasti jasad itu akan rugi. Jasadnya sudah capek dibawa kemana-mana gitu ya. Capek dengan kendaraan, bahkan rela-rela berjalan gitu ya, demi kesenangan yang sementara, demi hura-hura, sia-sia, rugi itu jasad. Ya. Karena itu yang ditanyakan nanti kan, tentang jismnya, tentang jasadnya. Dibawa kemana ini jasad itu? Nah, kalau dibawa berlebihan itu rugi sekali. Dan penghidupan seseorang sehingga berdampak pada kerusakan yang parah sampai akhirnya juga merugikan jiwanya. Karena jiwa mengikuti kondisi jasad pada banyak hal. Sebagaimana Firaun, dia akan rugi jasadnya. Punya jasad yang besar, kemudian tinggi gitu ya. Hartanya melimpah, anak buahnya atau tentaranya gitu ya. Banyak. Dan lain sebagainya. Tapi apa yang dihasilkan? Tidak ada. Malah tidak diterima keimanannya ketika dalam kondisi sakaratul maut. Iya. Benar-benar celaka. Memperingatkannya, bukan mencelakakannya. Iya. Karena itu, sedangkan sikap sombong ini adalah bahaya bagi jiwa, sebab membuatnya merasa hebat. Nah ini kalau sudah merasa hebat, merasa lebih, merasa unggul dari orang lain, nah ini sikap-sikap benih-benih daripada kesombongan itu ya. Ketika dikasih kelebihan, kemudian merasa punya keunggulan lebih daripada yang lain, nah ini benih-benih kesombongan dengan ujub. Jadi itu jadi sombong itu hakikatnya bukan karunia ya, itu justru malah petaka ya. Seperti dilebihkan harta, tapi harta tidak menjadikan menambah takwa, berarti itu ilmu juga sama. Kalau ilmu dikumpul-kumpul pak untuk pengumuman dia aja tak tambah di amal sama ini, malah petaka juga. Karena nanti sana akan dipertanggungjawabkan semuanya. Bahkan jadi 3 orang yang faulqiya finnar kan, yang dilemparkan ke neraka, yang diseret ke neraka kan, diantaranya orang yang bersedekah tapi dia ingin disebut orang yang dermawan. Ya, orang yang berilmu tapi dia ingin disebut ulama. Kemudian orang yang berjihad dia ingin disebut pahlawan. Mengakunya dia karena ridho Allah, tapi kata Allah kadzabta, kau telah berdusta. Sampai 3 kali itu. Itu yang sangat kita takutkan, itu yang itu ya. Iya. Sangat kita khawatirkan ada pada diri kita masing-masing. Seandainya sifat yang seperti itu ada, Masya Allah. Karena itu kesombongan akan memudaratkan di akhirat. Karena itu perbuatan dosa. Dan mudarat juga di dunia. Karena membuat orang lain benci kepadanya. Contoh gambaran dari keterangan beliau di atas. Pertama, berlebihan dalam makan. Nah, itu akan merugikan seseorang. Makan sampai kenyang itu boleh gitu, mubah. Tidak ada larangan. Untuk menegakkan tulang-tulang kita dalam mengerjakan aktivitas boleh-boleh saja. Tapi kalau sampai berlebihan, nah ini yang berbahaya.
yaitu merugikan kesehatan tubuhnya. Ya misalnya makan ini kena diabetes, atau makan ini kena kolesterol dan sebagainya, itu kan ya karena berlebihan juga. Jadi sebenarnya bukan salah makanannya, tapi salah orangnya, kenapa berlebihan gitu. Karena itu jika badannya telah mengidap penyakit, maka seringkali jiwanya akan ikut menderita. Jadi stres kan, mudah marah kan, kita akan lihat orang yang seperti itu kan mudah marah ya jadinya. Dan lain sebagainya. Apalagi diketahui cukup banyak berbagai penyakit yang parah disebabkan makanan yang tidak dikontrol dengan baik tuh. Akibat makanan yang tidak dikontrol. Karena itu sabda Nabi, kul wasrob, makanlah dan minumlah gitu. Jadi harus ada bagi seorang manusia itu makan dan minum. Tapi peringatan Nabi adalah fi ghairi sarafin, tidak berlebihan, tidak di luar batas. Nah, itu yang akan menjadi selamat dari hal yang tadi disebutkan. Yang kedua, berlebihan dalam urusan berpakaian. Nah, ini ya, orang yang mengoleksi pakaian berbanyak-banyak dalam hal pakaian. Khususnya akhwat ya, wanita. Nah, ini yang lebih suka mengoleksi pakaian. Padahal dia tidak memuaskan suaminya saja, memuaskan orang lain gitu jadinya. Tujuannya untuk ibadah, bukan untuk sholat, ini yang nggak apa-apa ya. Ya, kalau untuk sholat kan ada perintahnya, khuzu zinatakum inda kulli masjid gitu. Dalam surat Al-A'raf ayat 31. Itu ada perintahnya kalau dalam ibadah. Tapi kalau ingin dilihat orang lain kan, ingin melihat bagaimana lekuk tubuhnya atau bagaimana wanginya dan sebagainya. Tusuk onre, bahasa kerennya tusuk onre, untuk supaya dilihat orang. Iya. Tusuk onre. Jadi dalam pakaian juga harus sederhana gitu. Ke pengajian bagaimana sederhana pakaiannya. Nabi mengajarkan pakaian yang sederhana. Karena itu kalau berlebihan dapat merugikan seseorang juga. Mengoleksi pakaian yang terlampau banyak. Sampai-sampai pakaian yang dia miliki hanya digunakan 1 atau 2 kali saja. Karena saking banyak jumlah pakaiannya itu. Ya, dalam hari itu banyak, cuma dipakai berapa aja gitu. Ya. Orang yang seperti ini juga akan terkena mudarat. Seperti dia merasa sedih disebabkan sudah sangat banyaknya pakaian yang dia beli, namun sangat jarang yang ia pakai. Dan bisa saja muncul kekesalan yang mendalam, penyesalan yang mendalam pada saat ada kebutuhan yang darurat misalnya, yang ia perlukan. Namun ketika itu dia tidak memiliki uang yang cukup. Disebabkan uangnya terlalu banyak untuk membeli pakaian. Ya, kayak zaman sekarang mungkin. Bagaimana nanti tahun baru kan, pasti nanti itu ada pertebaran bagaimana pakaian yang baru untuk tahun baru kan. Pasti ada aja. Maka jalan yang benar-benar lagi dengan menjalankan hadis, yaitu adalah walbas, berpakaianlah fi ghairi sarafin, namun tanpa berlebihan. Jadi berpakaian jelas. Karena manusia butuh pakaian, tapi tidak berlebihan. Iya. Memang intinya pakaian untuk aurat gitu. Yang ketiga, pada intinya yang namanya berlebihan dalam hal apapun ya, tidak hanya dalam
yang tadi disebutkan kan, makanan, minuman atau pakaian dan sebagainya. Itu juga termasuk. Kalau yang namanya berlebihan pasti akan memunculkan dampak yang negatif. Maka hadis ini jelas ada kaidah penting yang perlu diterapkan dalam hidup kita. Dikatakan oleh As-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang berkata, sesungguhnya seseorang boleh untuk makan, minum, berpakaian, dan bersedekah, namun jangan sampai berlebihan dan jadi bersikap sombong. Karena ini adalah yang sangat penting dalam bersikap, pertengahan. Jadi harus pertengahan ya. Dalam berpakaian, makan, minum, sedekah juga demikian sama. Ini dalam perkataannya di Fath Zil Jalali wal Ikram. Dikatakan juga oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam, ia berkata, Allah Tabaraka wa Ta'ala membolehkan baginya, yaitu bagi hamba-hambanya maksudnya, untuk menikmati berbagai rezeki yang baik-baik, yang berbentuk makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan berbagai perkara dunia yang lainnya. Yang haram itu hanyalah jika itu menimbulkan bahaya untuk agama misalnya, atau untuk tubuhnya ya. Kan untuk tubuh dia rela dengan pakaian-pakaian yang sempit dan sebagainya. Itu berlebihan sekali. Atau misalnya akal ya. Ini kan 5 perkara yang dijaga oleh agama ya. Agama, tubuh atau jasad ya, atau darah lah boleh, itu juga dalam lafaz yang lain ya. Damun, darah ya. Akal ya, kehormatan atau harta. Ini 5 perkara yang dijaga dalam Islam itu. Ini yang diperhatikan dalam segala sisinya. Disebutkan dalam Tawdihul Ahkam. Nah, sedangkan bagaimana bentuk sedekah yang disebut melampaui batas? Dikatakan Imam Ibnu Baz rahimahullah, yaitu berlebihan dalam hal sedekah, yaitu tatkala dia infakkan hartanya namun pihak yang Allah wajibkan untuk dinafkahi, yaitu keluarganya, maksudnya anak istri ya, atau yang semisal seperti orang tuanya, justru tidak dinafkahi gitu ya, dari orang lain gitu ya, dia kasih gitu ya, gitu. Tapi ternyata yang terdekat tidak gitu. Kalau menafkahi keluarga itu termasuk sedekah juga ya? Iya. Termasuk sedekah juga. Ya, sedekah yang sangat bagus diantaranya menafkahi keluarga. Diri keluarga Iya. itu sedekah juga maksudnya. Iya. Iya. Dan nafkah juga tidak terbatas hanya karena uang saja, bisa makanan atau pakaian dan sebagainya. Karena itu kalau keluarganya sampai tidak dinafkahi, ini adalah salah satu bentuk melampaui batas dalam hal sedekah. Disebutkan dalam Syarah Kitabul Jami. Keterangan beliau ini sangat beralasan karena infak atau sedekah hukumnya adalah sunnah. Jadi sedekah itu sunnah. Jadi sunnah itu artinya berpahala kalau dikerjakan, tapi tidak berdosa kalau ditinggalkan. Sedangkan memberi nafkah itu adalah hukumnya wajib. Maka yang wajib jelas prioritas daripada yang sunnah. Yang sunnah itu dijalankan setelah dia mengamalkan yang wajib. Dalam hal pahala nafkah kita untuk keluarga, pahalanya itu lebih besar daripada untuk yang lainnya. Dikatakan dalam sebuah hadis, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlaka a'lumha
atau azumuha ya bisa. Ajron allazi anfaqtahu ala ahlika, yaitu dinar, harta yang kamu keluarkan di jalan Allah, dinar yang kamu berikan untuk membebaskan budak atau hamba saya, dinar yang kamu sedekahkan untuk orang yang miskin, serta dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Yang paling besar kata Nabi adalah yang engkau keluarkan atau yang engkau belanjakan, engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah bagaimana ajaran gaya hidup yang disampaikan dalam hadis yang mestinya kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan. Walafu minkum, barakallahu fikum. Insyaallah besok kita lanjut dari kitab Tauhid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.